Di studio telah hadir dosen yang mengungkap ijazah palsu di Universitas Negeri Manado, Bapak Stanley Ering. Selamat malam Pak Stanley. Ya, selamat malam. Pak Stanley, bisa diceritakan bagaimana awal mula pengungkapan kasus ini atau sejak kapan sih sebenarnya? Ya. Ada aspal? Ya, terima kasih. Sebetulnya saya mau mengapresiasi dulu tindakan Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dalam hal ini Bapak Menteri Muhammad Nuh, yang mewujudkan, mengejawantahkan apa yang disebut oleh Bapak Presiden sebagai revolusi mental di dunia pendidikan tinggi. Kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa sebetulnya laporan kejahatan akademik di Universitas Negeri Manado itu sudah saya lakukan sejak tahun 2011. Tepatnya 12 Desember 2011, saya melaporkan 21 ijazah sarjana S1 ke Polda Sulawesi Utara. 21 orang ini menggunakan ijazah dengan NIM palsu. Jadi modus operandi NIM palsu ini merajai ijazah palsu di Universitas Negeri Manado. Ijazah palsu yang Anda maksud adalah mereka tidak pernah kuliah atau seperti apa proses kuliah sampai kemudian mereka mendapatkan ijazah? Betul. Jadi seperti ini. Ada mahasiswa yang masuk tahun 2011, dia memperoleh ijazah dengan NIM tahun 2007. Jadi diundur NIM-nya, tapi dia masuk 2011, ujian 2011. Dia mencuri atau menggunakan NIM mahasiswa lain di tahun 2007. Jadi tidak ada proses kegiatan belajar mengajar? Tidak ada sama sekali. Ini jelas pemalsuan. Ya. NIM palsu itu sejak 2007. Kalau saja 21 ijazah tahun 2011 ini ditindaklanjuti, tidak akan ada ribuan ijazah palsu di hari ini. Sampai hari ini 2011 hingga 2016 ada berapa, menurut catatan Anda ada berapa ijazah asli tapi palsu? Dari strata 1, jenjang pendidikan S1 atau sarjana, itu kurang lebih ada hampir 2.000 ijazah. Dan untuk pasca sarjana, dari perhitungan saya itu lebih dari 400 ijazah. Ijazah pasca sarjana S2 dalam hal ini. Siapa saja para mahasiswa yang mendapat ijazah asli tapi palsu ini biasanya? Untuk korban ini modusnya adalah membuka kelas-kelas di luar kampus. Kalau kita konotasikan bahwa itu jauh, sebetulnya tidak. Di Papua ada kurang lebih 40 kelas yang ada di Papua. Untuk di seluruh kabupaten di Sulawesi, kabupaten kota di Sulawesi Utara, masing-masing kabupaten ada kelas-kelas yang dibuka secara diam-diam. Kelas-kelas ini dibuka tidak mengikuti perkuliahan di kampus Unima. Padahal Unima hanya dekat, kurang lebih 1 jam aja dari kabupaten kota, terjauh itu. Tapi ada kelas-kelas yang masing-masing petinggi Unima sudah punya resort masing-masing. Mereka memberikan resort dengan ratusan kamar, mahasiswa diikuti kegiatan perkuliahan di rumah masing-masing. Jadi masing-masing menerima uang masing-masing itu. Jadi kemudian diberikan ijazah. Ini betul-betul luar biasa, aneh, dan saya mau laporkan juga hari ini. Saya sangat kecewa karena apa? Hari ini masih ada 127 mahasiswa ilegal dari Paniai, Papua, ditampung di rumah rektor. Di resort pribadi rektor di Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah. Pak Stanley, mantan rektor yang sudah diberhentikan secara sementara, Profesor Pilateus Tuyarah, mengatakan 5 Mei lalu bahwa yang punya ijazah asli tapi palsu akan diminta untuk kuliah kembali untuk bisa secara legal mendapatkan ijazahnya. Itu bentuk ketidakpahaman rektor terhadap aturan. Ada pangkalan data pendidikan tinggi. Ukuran seorang mahasiswa ada di situ. Mahasiswa dinyatakan sah pada pangkalan data pendidikan tinggi. Dia harus punya rekaman data akademik pada pangkalan data pendidikan tinggi. Peraturan standar operasional pendidikan tinggi, pasal 43, menyatakan bahwa mahasiswa dinyatakan lulus apabila memiliki rekaman data akademik pada pangkalan data pendidikan tinggi. Dan harus mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Di Unima ini tidak ada rekaman akademik karena mereka tidak pernah menempuh kegiatan akademik. Baik, kita lanjutkan dialog kita usai jeda.